Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membaca dan ngaji beberapa kitab. Kitab kali ini yang kita baca adalah kitab Akhlaq lil Banin. Akhlaq lil Banin al-Juz'u al-Awwal, juz yang pertama. Kurang lebih di sini ada 33 bab. Bab yang pertama adalah bimada yatakhallaqu al-waladu, bagaimana sikap seorang anak. Yajib wajib alal waladi untuk seorang anak ayatakhallaqa untuk ia bersikap bil akhlaqil hasanati dengan sikap yang baik min sigorihi sejak kecilnya liya'isa agar ia hidup mahbuban dicintai fi kibarihi ketika ia dewasa yarda ridho anhu terhadapnya rabbuhu Tuhannya wa yuhibbuhu dan mencintainya ahluhu keluarganya wa jami'un nasi dan seluruh manusia atau seluruh orang. Maka pada poin yang pertama di sini adalah musannaf mengatakan wajib bagi seorang anak ini untuk memiliki akhlak yang baik sejak kecilnya. Mengapa? Agar ia nanti ketika dewasa itu menjadi orang yang dicintai. Allah ridho kepada dia, keluarganya ridho kepada dia, senang kepada dia, dan begitu juga seluruh orang juga suka kepada dia. Asani poin yang kedua, wajibu dan wajib alaihi atasnya, aidon juga ayat betaida untuk ia menjauhi anil akhlaki dari sikap-sikap al-qabihati yang buruk. Kemudian pada poin yang kedua di sini dia juga harus menjauhi sikap-sikap yang buruk. Mengapa? Kaila yakuna agar ia tidak menjadi makruhan orang yang dibenci, la yardo dan juga tidak ridho anhu terhadapnya rabbuhu Tuhannya, wala yuhibbu dan juga tidak mencintainya ahluhu keluarganya, wala ahadun dan seorang pun minan nasi dari manusia. Mengapa dia itu harus menjauhi sikap-sikap buruk? Agar dia itu tidak menjadi orang yang dibenci. Allah tidak ridho kepada dia, keluarganya tidak mencintainya, dan orang-orang juga banyak yang tidak mencintainya. Mengapa? Karena dia itu memiliki akhlak yang buruk. Maka harus bagi dia sejak kecil untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Asani yang kedua, al-waladu seorang anak al-adibu yang beradab. Ini bab yang kedua, seorang anak yang berakhlak baik. Al-waladu seorang anak al-adibu yang berakhlak baik. Yahtarimu ia memuliakan walidayhi kedua orang tuanya. Wa muallimihi dan gurunya. Wa ikhwanahu dan kakak-kakaknya al-kibaru yang lebih besar. Maka di sini anak yang berakhlak baik itu siapa? Akhlak yang benar baik itu adalah anak yang yaitu memuliakan kedua orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya, dan wakullaman dan setiap orang huwa yang ia akbaru lebih besar minhu darinya, dan menghormati semua orang yang lebih dewasa darinya. Maka itu adalah anak yang al-adib, yang berakhlak baik. Wa yarhamu dan ia menyayangi ikhwanahu saudara-saudaranya. As-sigoro yang kecil, dalam arti dia itu menyayangi adik-adiknya. Wa kullaman dan setiap orang huwa yang ia asgharu lebih kecil minhu darinya. Begitu juga selain dia itu menyayangi orang-orang tadi, dia harus menyayangi adik-adiknya. Begitu juga orang-orang yang lebih muda dari dia. Wayasduku dan ia asal itu yang poin ketiga, wayasduku dan ia jujur fi kalamihi ketika berbicara. Wa yatawadhu dan ia rendah hati ma'an nasi di hadapan orang-orang. Di sini poin yang ketiga di sini adalah ketika dia itu berbicara maka dia itu berkata jujur. Dan juga ia punya sikap yang rendah hati dengan orang-orang. Wa yasbiru dan ia sabar alal adza dalam menghadapi kesulitan. Selain dia itu jujur dan tawadhu, maka dia juga tabah dalam menghadapi beberapa kesulitan. Wala yuqati'u dan ia tidak memutus hubungan al-aulada dengan anak-anak sebayanya. Selain dia itu memiliki sifat-sifat yang di atas tadi, dia juga tidak memutus hubungan dengan anak-anak yang sebayanya. Wala yatakhosumu
ia tidak bertengkar ma'ahum dengan mereka. Wala yarfa'u dan ia tidak mengeraskan sautahu suaranya idza takallama ketika berbicara, au dhahika atau tertawa. Selain sifat-sifat di atas, dia juga tidak bertengkar dengan teman-teman sebayanya, tidak mengeraskan suara, berbicara terlalu keras, atau tertawa sampai terbahak-bahak dengan suara yang terlalu berlebihan. Maka anak yang adib, yang memiliki budi pekerti yang baik itu menjauhi sikap-sikap buruk ini. Asalisu yang ketiga, al-waladu al-waqihu, anak yang nakal. Al-awwalu poin yang pertama, al-waladu anak al-waqihu yang nakal, la yata'addabu ia tidak menghormati ma'awalidayhi kepada kedua orang tuanya. Anak yang nakal itu siapa? Dia itu tidak menghormati kepada kedua orang tuanya. Wa asatidatihi dan guru-gurunya. Wala yahtarimu dan ia tidak menghormati man seseorang huwa akbaru minhu yang lebih besar darinya. Anak yang nakal itu siapa? Dia itu tidak beradab kepada orang tuanya, guru-gurunya, juga tidak menghormati orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Wala yarhamu dan ia tidak menyayangi man orang huwa aswaru minhu yang lebih kecil darinya. Wa yakdibu dan ia berbohong idza takallama ketika berbicara. Selain sifat di atas tadi, dia itu juga tidak menyayangi orang yang lebih muda dari dia. Dalam sikap-sikapnya pun dia itu berbohong. Dalam berkata dia itu berbohong. Wa yarfa'u dan ia mengeraskan sautahu suaranya idza dhahika jika ketawa. Wa yuhibbu dan ia suka asatma mencaci. Nah, kemudian sifat-sifat yang buruk yang lain itu apa? Mengeraskan suara ketika tertawa. Tertawa terlalu terbahak-bahak dengan dikeras-keraskan suaranya. Kemudian suka mencaci rekan-rekan yang lain. Wal kalama dan berbicara al qabiha yang kotor. Wal mukhasamatu dan ia suka bertengkar. Wa yastahzi'u dan ia suka mengolok-olok bighairihi terhadap yang lain. Selain itu, sikap-sikap yang buruk yang lain adalah sering berbicara kotor, sering bertengkar, kemudian sering mengolok-olok terhadap teman-teman yang lain. Wa yatakabbaru dan ia angkuh alaihi atas teman-temannya. Wala yastahi dan ia tidak malu ayya'mala untuk berbuat qabihan yang buruk. Wala yasma'u dan ia tidak mau mendengarkan an-nasihata nasihat. Selain itu, dia itu juga dengan teman-teman itu bersikap angkuh, bersikap sombong, dan tidak malu dalam melakukan keburukan-keburukan. Kemudian ketika dia itu melakukan pelanggaran, kadang itu dia itu dinasihati, ini salah, ini benar, maka dia la yasma'u an-nasihah, tidak mendengarkan nasihat. Ar-rabi'u yang keempat, bab yang keempat, yajibu wajib ayat ta'addaba al-waladu min sigorihi. Seorang anak harus terdidik sejak kecil. Ini ada cerita. Ahmadun Ahmad waladun adalah seorang anak sogirun yang kecil. Lakinnahu akan tetapi dia adibun berakhlak baik. Walihada dan karena ini yuhibbuhu mencintai dia abuhu ayahnya. Wahua ia aidun juga yuhibbu suka as-su'ala bertanya kepada ayahnya. An kulli syai'in mengenai segala sesuatu la yafhamuhu yang ia tidak fahami. Di sini ada seorang anak namanya itu Ahmad. Dia itu masih kecil dan berakhlak baik. Karena dia itu berakhlak baik, akhirnya ayahnya itu suka kepada dia. Ahmad ini punya kebiasaan yaitu suka bertanya kepada ayahnya. Jadi salah satu sikap yang baik itu adalah suka bertanya. Tanya kepada guru kita kalau tidak paham. Tanya kepada ayah kita hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Wadata yaumin suatu hari tanazzaha ia berjalan-jalan ma'a abihi beserta ayahnya fi bustanin di taman. Faro'a maka ia melihat sajarata wardin tumbuhan mawar. Nah, pada suatu hari akhirnya Ahmad ini jalan-jalan ke taman dengan ayahnya. Ketika tengah-tengah berjalan itu dia melihat ada tumbuhan mawar jamilatan yang indah. Walakinnaha akan tapi tumbuhan itu mu'wajjatun bengkok. Nah, tumbuhan mawar yang ditemui Ahmad tadi itu yang ia lihat bunganya bagus itu ternyata
rantingnya atau cabangnya ini adalah bengkok. Tumbuhannya ini bengkok. Faqala Ahmadu, maka Ahmad berkata, ma ajmala hadhihi sajarah. Alangkah indahnya tumbuhan ini. Walakin akan tetapi lima daya abi, mengapa wahai ayahku, hiya mu'wajjatun, tumbuhan itu bengkok. Jadi ketika si Ahmad itu menemukan tumbuhan tadi, ini tumbuhannya indah, tapi kenapa bengkok wahai ayah? Faqala al-abu, maka ayah menjawab, li'annal bustaniyah, karena sesungguhnya tukang kebun, lam ya'tani, tidak berusaha, bitakwimiha, untuk meluruskannya. Mengapa? Ketika ayahnya ini ditanya oleh Ahmad, wahai ayah, mengapa ini tumbuhan ini bagus sebetulnya, tapi kenapa bengkok? Maka akhirnya ayahnya menjawab, karena pengurus kebun ini tidak meluruskan tumbuhan ini sejak kecil. Min sigoriha, sejak tumbuhan itu kecil. Fasorot, sehingga tumbuhan itu menjadi mu'wajjatun, bengkok. Karena ketika dari sejak kecil tumbuhan itu dibiarkan bengkok, maka akhirnya sampai besar pun dalam keadaan bengkok. Faqala Ahmadu, maka Ahmad berkata, al-ahsanu, yang terbaik, an nuqawwimaha, untuk kita meluruskan tumbuhan itu, al-ana, sekarang. Nah, maka Ahmad itu usul, ya udah, kalau itu tumbuhannya bengkok, ya udah sekarang kita luruskan. Fadhahika, maka tertawa abuhu, ayahnya, waqala, dan ayahnya berkata lahu kepadanya, la yata'atta dzalik, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Jadi ketika putranya ini Ahmad usul kepada ayahnya, wahai ayah, ya udah kita luruskan sekarang, walaupun ketika kecil itu belum sempat diluruskan, maka ayahnya itu tertawa. Sudah tidak bisa wahai Ahmad. Ya waladi, wahai anakku, li'annaha, karena sesungguhnya tumbuhan itu qad kaburat, telah besar, wa ghaludat, dan telah besar, sakuha, batangnya. Maka tidak bisa wahai Ahmad, karena batangnya itu sudah besar dan sudah keras. Fakadzalika, maka begitu juga al-waladu, seorang anak, alladzi lam yata'addab, yang ia tidak terdidik, min sigorihi, sejak kecilnya. Maka tumbuhan mawar itu adalah diibaratkan sebagai seorang anak ketika dia itu dari kecil sikap-sikapnya tidak dibentuk dengan sikap-sikap yang baik, maka nanti dikhawatirkan sampai besar pun ia tetap membawa sifat bengkok tersebut. La yumkinu, susah, ta'dibuhu, mendidiknya, fi kibarihi, ketika besarnya. Al-babu al-khamisu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladu, wahai anak, al-azizu, yang mulia. Allahu, Allah, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Huwallazi, adalah zat, khalaqaka, yang telah menciptakanmu, wa hassana, dan Allah telah memperindah surataka, bentuk tubuhmu. Maka pada poin yang pertama ini, di bab Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai seorang anak yang mulia, sesungguhnya zat yang telah menciptakanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakanmu, kemudian membaguskan bentukmu. Jadi selain menciptakanmu, Allah juga membuat bentukmu ini menjadi bagus. Bi'an a'taka ainaini, dengan memberikanmu dua mata, tangguru, yang engkau bisa melihat, bihima, dengan keduanya. Bentuk dari Allah itu memperindah bentuk kita adalah dengan Allah itu memberi kedua mata kepada kita, sehingga kita dengan kedua mata ini bisa melihat. Al-asya'a, banyak hal, wa udunaini, dan kedua telinga, tasma'u, yang engkau bisa mendengar, bihima, dengan keduanya, al-aswata, suara-suara. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kedua mata kepada kita, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kedua telinga kepada kita. Tujuannya adalah apa? Agar kita bisa mendengar sesuatu atau mendengar suara-suara. Walisanan, dan lidah, tatakallamu, yang engkau dapat berbicara, bihi, dengan lidah tersebut. Nah, selain Allah SWT itu memberi mata dan telinga, Allah SWT juga memberi lidah. Wa yadaini, dan kedua tangan, tasta'miluhuma, yang engkau dapat bekerja dengan kedua tangan itu.
Kemudian setelah Allah SWT itu menciptakan lidah, Allah SWT juga menciptakan kedua kaki, kedua tangan, sehingga tangan ini kita dapat gunakan untuk bekerja di dalam kesibukan kita. Warijlaini dan dua kaki tamsi yang engkau dapat berjalan alaihima atas keduanya. Kemudian setelah Allah itu beri tangan juga, Allah juga beri kita kaki. Kaki ini akhirnya kita bisa dapat berjalan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Wa aklan dan akal, ta'rifu yang engkau dapat memahami bi dengan akal itu al khaira kebaikan minasyarri dari keburukan. Allah SWT juga memberikan kepada kita akal. Untuk apa? Agar kita itu bisa mengetahui mana kebaikan, mana keburukan. Wa an ama dan Allah memberi nikmat alaika terhadapmu bisihati dengan kesehatan wal afiyati dan kesejahteraan atau afiat atau kesehatan yang sempurna. Allah SWT juga memberi akal kepada kita agar kita itu bisa mengambil keputusan mana yang baik dan buruk. Selain itu Allah SWT juga memberikan nikmat yang sangat mahal, yaitu sehat wal afiat. Karena sehat itu adalah harganya sangat mahal sekali. Wa doa dan Allah meletakkan ar-rahmata rahmat fi qulubi walidayka. Ar-rahmata kasih sayang fi qulubi walidayka di hati kedua orang tuamu. Allah juga SWT untuk merawat kita itu caranya Allah SWT menitipkan, meletakkan kasih sayangnya kepada hati kedua orang tua kita agar sayang kepada kita. Hatta rabbayaka sehingga keduanya mendidikmu tarbiyatan dengan pendidikan hasanatan yang baik. Ketika ayah ini suka kepada ayahnya, suka kepada anaknya, Allah letakkan kasih sayang pada diri dia untuk anaknya, maka si ayah nanti akhirnya adalah mau mendidik putra-putranya dengan pendidikan yang bagus. Fayajibu maka wajib alaika untukmu antu addima untuk engkau mengagungkan Rabbaka Tuhan engkau, wa tuhibbuhu dan engkau mencintainya, wa tashkurahu dan engkau bersyukur ala jami'i ni'amihi atas seluruh nikmatnya. Maka di sini ketika kita itu tahu bahwasanya yang meletakkan kasih sayang pada diri kedua orang tua kita itu adalah Allah SWT, maka wajib atas kita untuk mengagungkan Allah SWT, mencintai Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Bi antam tasila dengan engkau melakukan awamirahu perintah-perintahnya. Cara bersyukur itu bagaimana atas nikmat-nikmatnya Allah, yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya, wa tajtaniba dan engkau menjauhi nawahiyahu seluruh larangannya. Wa antu addima dan engkau juga mengagungkan aidon juga jami'a malaikatihi seluruh malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rusul-rusulnya, wa anbiya'ihi dan nabi-nabinya, wa sholihi dan orang-orang soleh, min ibadihi dari hamba-hambanya, wa tuhibbuhum dan engkau mencintai mereka. Setelah meninggalkan seluruh kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk mengagungkan siapa? Seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala, rusul-rusulnya Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mencintai mereka. Mengapa kita mencintai mereka? Karena Allah cinta kepada mereka. Jadi yang pertama itu adalah untuk antu'adzima rabbaka, mengagungkan Tuhanmu. Setelah mengagungkan Tuhanmu, maka hal-hal yang berhubungan dengan Tuhanmu itu tentu kamu muliakan. Para nabi, para rasul, para malaikat, dan orang-orang soleh. Idza ahbabta jika engkau mencintai Rabbaka Tuhan engkau, wamtasalta dan engkau melakukan awamirahu perintah-perintahnya, wastanabta dan engkau menjauhi nawahiyahu larangan-larangannya,
zadaka, maka Allah akan menambahkan untukmu min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya. Waja'alaka, dan Allah menjadikanmu mahbuban, dicintai, bainan nasi, di antara manusia. Maka kalau kamu itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita, dan Allah juga menjadikan kita sebagai orang yang dicintai di antara manusia. Wa hafidhaka, dan Allah menjagamu min kulli adza, dari seluruh mara bahaya. Jadi kalau kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga kita dari seluruh mara bahaya. Wa ataka, dan Allah memberikan kepadamu kullama, segala sesuatu, turidu, yang engkau kehendaki, minar rizki, baik berupa rizki, wa ghairihi, dan selain rizki. Kalau kita mengamalkan tiga tadi, yaitu cinta kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mengerjakan perintahnya, maka Allah akan menjaga kita dari setiap seluruh mara bahaya. Wa ataka, dan Allah akan memberikan kepadamu kullama, segala sesuatu, turidu, yang engkau kehendaki, minar rizki, baik dari rizki, wa ghairihi, dan selain rizki. Kalau kita itu mengamalkan hal-hal yang di atas tadi, maka Allah akan memberikan kita apa yang kita kehendaki, baik itu berupa rizki ataupun yang lainnya. As-sadis, bab yang keenam, al-waladu al-aminu, anak yang amanah. Muhammadun, Muhammad, waladun, adalah seorang anak, aminun, yang amanah. Ya khafu, ia takut, Allah, kepada Allah. Wa yamtasilu, dan ia mengerjakan amrahu, perintah Allah. Wa dzata yaumin, dan suatu hari. Qalat, berkata, lahu, kepadanya, ukhtuhu, saudarinya, Su'adu, yang bernama Su'ad. Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana, sesungguhnya ayah kita, qad kharaja, ia telah keluar, minal baiti, dari rumah. Fahalumma bina, maka mari kita, naftah hizanat ta'ami, membuka lemari makanan, linakula, agar kita makan, sesuatu, fiha, yang ada di dalamnya, minal makulati, dari beberapa makanan, alladzati, yang lezat. Fa'abuna, karena ayah kita, lah yang dulu, tidak akan melihat, ilaina, kepada kita. Jadi kisah yang keenam di sini adalah ada seorang anak namanya Muhammad, dia punya saudari wanita namanya Su'ad. Maka Su'ad ini adalah mengajak Muhammad untuk membuka lemari makanan, untuk mengambil beberapa makanan. Mungkin mereka ini diperintahkan oleh ayahnya tidak boleh membuka makanan itu kecuali tanpa seizin orang tua. Dan Su'ad ini mengatakan kepada Muhammad, mari kita buka, karena ayah kita itu sedang keluar, tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Maka bagaimana sikap Muhammad ketika diajak saudarinya seperti ini? Fa'ajabaha Muhammadun, maka Muhammad menjawab, hakikatan ya ukhti, benar wahai saudariku, inna abana, sesungguhnya ayah kita, la yang duru, tidak melihat, ilaina, kepada kita, walakin, akan tetapi, ama ta'lamina, apakah engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, huwallazi, adalah zat, yang duru, yang melihat, ilaina, kepada kita. Maka ketika saudarinya ini Su'ad mengajak Muhammad untuk melakukan hal yang tidak diridhai oleh ayahnya, karena ayahnya tidak mengetahui, maka Muhammad mengingatkan, wahai saudariku, sungguhnya memang ayah kita tidak melihat, tapi Allah adalah zat yang maha melihat kepada kita. Fahadari, maka berhati-hatilah, mislah hadzal amali, melakukan perbuatan seperti ini, al-qabihi, yang buruk. Li'annaki, karena sesungguhnya engkau, lau akhadti, jika engkau mengambil syai'an, sesuatu, bighairi ridho abiki, dengan tanpa ridho ayahmu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yakdubu, akan murka, alaiki, kepadamu, wa sawfa yu'akibuki, dan ia akan menghukummu. Maka ketika Muhammad diajak oleh Su'ad melakukan hal ini, justru Muhammad itu
menasihati Su'ad, berhati-hatilah wahai Su'ad untuk melakukan hal yang buruk. Karena kalau kamu mengambil sesuatu dengan tanpa ridho ayahmu, bisa-bisa membuat Allah murka. Fakhofat Su'adu, Su'ad merasa takut, wastahat dan malu, min su'i niyatiha, atas niat buruknya. Waqala dan ia berkata, sahihun benar kala muka kata-katamu, ya akhi wahai saudaraku, wa ashkuruka dan aku berterima kasih kepadamu, kasiron dengan sangat ala hadihin nasihati atas nasihat ini, at-tayyibati yang baik. Maka ketika Su'ad ini dinasihati oleh saudaranya Muhammad dengan nasihat ini, maka Su'ad pun menerima dan ia berterima kasih atas nasihat baik tersebut. As-sabi'u bab yang ketujuh. Al-waladu al-muti'u, anak yang taat. Hasanun Hasan waladun adalah seorang anak, muti'un yang taat. Yusolli, ia mengerjakan sholat kulla yaumin pada setiap hari. As-sholawatil khamsa, sholat 5 waktu. Jadi Hasan ini adalah anak yang taat dan ia setiap hari itu mengerjakan sholat 5 waktu fi awqatiha, sesuai pada waktunya. Wa yuwadibu, dan ia selalu rajin alal huduri, untuk datang fil madrasati, ke sekolah. Wa ala qiraatil qur'ani, dan ia selalu rajin untuk membaca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durusi, dan rajin mempelajari pelajaran-pelajaran. Maka di sini selain Hasan ini adalah anak yang baik yang melakukan sholat 5 waktu, dia itu juga setiap hari rajin berangkat ke sekolah, setiap hari rajin belajar Al-Quran, setiap hari rajin mempelajari pelajaran-pelajaran yang ia pelajari fil baiti, di rumahnya. Walidhalika, dan karena itu, yuhibbuhu mencintai dia, abuhu ayahnya, wa ummuhu dan ibunya, wa asatidatuhu dan guru-gurunya, wa jami'un nasi dan seluruh manusia. Akhirnya Hasan itu ketika punya sifat-sifat yang seperti ini, akhirnya dia itu menjadi orang yang disukai. Ayahnya suka kepada dia, gurunya suka kepada dia, ibunya suka kepada dia, begitu juga seluruh orang juga suka kepada dia. Wa min adatihi, dan dari kebiasaannya, idza arada, jika ia berkehendak, an-nauma, untuk tidur, ayatkurullaha, dia mengingat Allah, wa yashkurahu, dan ia bersyukur kepada Allah, ala an hafidahu, atas ia menjaganya, tula yaumihi, sepanjang harinya, minal bala'i, dari ujian. Jadi selain melakukan kebiasaan-kebiasaan di atas, salah satu kebiasaan Hasan ini adalah ketika ia hendak tidur, maka dia itu berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah Subhanahu wa taala menjaga dia sepanjang hari dari ujian, wal ada, dan mara bahaya. Sumayakulu, kemudian dia mengatakan, bismikallahumma ahya wa amut, mengucapkan bismika, dengan nama engkau, Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Wa idza qama, dan jika ia bangun min naumihi, dari tidurnya, yashkurullaha, ia bersyukur kepada Allah, ala ni'matin naumi, atas nikmat tidur. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah, alladzi, dat ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama, setelah masa, amatana, ia mematikan kami, wa ilaihi, dan kepadanya, an-nusyuru, kami akan dibangkitkan. Jadi ketika hendak tidur, dia itu berdoa bismika Allahumma ahya wa amut, dan ketika bangun dia membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa min adati, dan termasuk dari kebiasaannya, aidon juga, idza akala, jika ia makan, ayyakula, ia mengucapkan awalan, di permulaannya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kebiasaan yang kedua adalah ketika Muhammad ini ingin makan, maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraga, jika ia selesai, minhu, dari makan, yaskuru, maka ia bersyukur Allah, kepada Allah, ala ni'matil akli, atas nikmatnya makan, li'annahu, karena sesungguhnya ia, ya'lamu, mengetahui,
annallaha sesungguhnya Allah huwallazi adalah zat aujada yang telah menciptakan lahu untuknya at-ta'ama makanan. Kemudian kalau selesai dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Karena dia mengetahui bahwasanya Allah adalah yang telah menciptakan makanan ini untuk dia. Wa yaqulu dan ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdu segala puji lillahi hanya milik Allah alladzi zat at'amani yang memberi makanku hadzal ta'ama dengan makanan ini wa razaqani dan ia telah memberi rizki kepadaku min ghairi haulin dengan tanpa adanya daya minni dariku wala quwwah dan kekuatan dariku. Kemudian kalau selesai makan itu doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ma'as ada hadal walada, betapa bahagianya anak ini al-muti'a yang taat, yardo ridho anhu terhadapnya rabbuhu Tuhannya, wa sawfa yudkhiluhu dan ia akan memasukkannya dan Allah akan memasukkannya al-jannata ke surga. Bab yang ke-8. Nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim kepada beliau, keluarga beliau dan keselamatan. Poin yang pertama, ayyuhal waladu wahai anak, al-adibu yang beradab, kama yajibu sebagaimana wajib alaika atas dirimu, antu addima untuk engkau mengagungkan Rabbaka Tuhanmu, subhanaka wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Yajibu maka wajib juga alaika atasmu, aidon juga antu addima untuk engkau mengagungkan nabiyaka nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim kepada beliau, keluarga beliau dan keselamatan. Maka di sini poin yang pertama itu sebagaimana kita itu wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga bagi kita itu untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a dan engkau memenuhi qalbaka hatimu bi mahabbatihi dengan cinta kepada Nabi Muhammad hatta tuhibbahu sehingga engkau mencintai Nabi aksara lebih min mahabbatika daripada cintamu liwalidaika kepada kedua orang tuamu. Selain kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga memenuhi hati kita dengan apa? Dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mencintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Wali nafsika dan terhadap dirimu, li'annahu karena sesungguhnya Nabi alladzi adalah orang allamana yang telah mengajarkan kepada kita dinal islami agama Islam, dan kita juga mencintai baginda Nabi itu melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengajarkan kepada kita agama Islam. Wa bisababihi dan sebab baginda Nabi arafna kita mengetahui Rabbana Tuhan kita. Selain baginda Nabi itu membawa agama Islam kepada kita, dengan sebab baginda Nabi Muhammad SAW juga kita akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan kita. Wa farraqna bainal halali wal haram, wa farraqna dan kita bisa membedakan bainal halali antara halal wal haram dan haram. Selain itu, kita juga dengan sebab baginda Nabi bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wali annallaha ta'ala dan karena sesungguhnya Allah ta'ala ahabbahu adalah mencintai baginda Nabi, faja'alahu sehingga Allah menjadikan beliau afdalan nasi, manusia yang paling utama. Kita juga mencintai baginda Nabi karena apa? Karena Allah aja juga mencintai baginda Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi sebagai manusia yang paling utama. Wa sayyarahu dan Allah menjadikan beliau qudwatan sebagai panutan lana untuk kita fil akhlaqi di dalam sikap wal adabi dan budi pekerti.
Dan Allah Subhanahu wa taala selain menjadikan baginda Nabi sebagai makhluk yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan baginda Nabi sebagai panutan bagi kita dalam akhlak dan budi pekerti. Poin yang kedua, idza ahbabta, jika engkau mencintai nabiyaka nabimu sallallahu, semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim alaihi kepada beliau wa alihi dan keluarga beliau wasallama dan keselamatan, fattabi'hu maka ikutilah beliau fi siratihi di dalam sikap-sikap beliau. Maka kalau kita itu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita ikuti sikap-sikap beliau. Wa'mal binasaihi, dan lakukanlah nasihat-nasihat beliau. Selain itu, selain kita itu mengikuti sikap-sikap beliau, kita juga mengikuti nasihat dan mengamalkan nasihat-nasihat beliau. Untuk apa? Litanala, agar engkau memperoleh mahabbatullahi, cinta dari Allah, waridahu dan ridhonya. At-tasi'u yang kesembilan, adabul manzili, sikap baik ketika di rumah. Yajibu harus alal waladi untuk seorang anak, ayyura ia untuk ia menjaga al adab adab fi manzilihi di rumahnya, bi ayyah tarima dengan ia memuliakan walidayhi kedua orang tuanya, wa ikhwanahu dan saudara-saudaranya, wa akhwatihi dan saudari-saudarinya. Bentuk-bentuk sikap baik di rumah itu apa? Yang pertama adalah yaitu menjaga, memuliakan kedua orang tua dan memuliakan saudara dan saudari dia. Wa kullaman, dan setiap orang fil manzili yang di rumahnya. Wala ya'mala, dan ia tidak boleh melakukan syai'an sesuatu yugdibu yang membuat marah ahadan seorang pun minhum dari mereka. Kemudian di rumah itu juga menjaga sikap, jangan sampai kita itu membuat sikap-sikap yang membuat salah satu dari penghuni rumah itu marah. Wala yu'anidda, dan ia tidak boleh berselisih akhahu dengan kakaknya al-kabiro yang besar. Wala yukhasima, dan ia tidak boleh menyakiti akhahu adiknya as-saghiri yang kecil. Maka di sini yang perlu ditekankan lagi adalah tidak boleh berselisih, tidak boleh berantem dengan kakaknya. Juga tidak boleh menyakiti adiknya yang kecil. Wala yu'di, dan ia tidak boleh menyakiti al-khadima pembantu. Wa idza la'iba, dan jika ia bermain, la'iba maka ia bermain binidomin dengan tertib, bighairi siyahin dengan tanpa berteriak-teriak. Begitu juga dia tidak boleh menyakiti pembantu jika di rumah itu ada pembantu atau jika ia memiliki pembantu. Kemudian kalau bermain pun bermain dengan tertib, tidak dengan teriak-teriak dan tidak dengan wala harokatin, dan tidak dengan gerakan la taliku yang tidak pantas, la siama lebih-lebih idza kana jika ada ahadun seseorang fil baiti di rumah naiman tidur au maridun atau sakit. Begitu juga selain menghindari teriak-teriak, menghindari juga gerakan-gerakan yang tidak pantas. Lebih-lebih kalau di rumah itu ada yang sedang tidur atau sedang sakit, maka bergurunya atau bermainnya itu perlu kita batasi lagi. Asani yang kedua, wa ayyuhafidho, dan ia juga harus menjaga ala adawatil manzili atas peralatan-peralatan rumah. Fala yaksiro, maka ia tidak boleh memecahkan al-awani wadah-wadah. Wala yugayyiro, dan ia tidak boleh merusak al-abwaba pintu-pintu. Kemudian pada poin yang kedua ini, ketika di rumah itu hendaknya ia menjaga peralatan-peralatan rumah. Tidak boleh memecahkan wadah-wadah dan tidak boleh merusak pintu. Wala yufsida, dan ia tidak boleh merusak al-asjaro pohon-pohon. Wa idza kana, dan jika ada indahu di sisi dia hirun kucing, au dadajun atau ayam, yuqaddimu maka ia harus memberi lahu kepada mereka at-ta'ama makanan, wasyaraba dan minuman, wala yu'dihi, dan tidak boleh menyakiti hewan tersebut. Kemudian kalau di rumah itu ada pohon juga pohonnya tidak boleh dirusak.
Kalau di rumah ada kucing dan ayam, maka hendaknya dan wajib untuk dia itu memberi makan kepada makhluk-makhluk Allah tersebut yang ada di rumah, karena ialah yang menjadi tanggung jawabnya. Al-ashiru yang ke-10, Abdullah fi manzilihi. Abdullah ketika di rumahnya. Abdullah fi manzilihi ketika di rumahnya. Misalul adabi adalah contoh anak yang sopan, wan nidomi dan disiplin. Yaktasilu ia mandi kulla sobahin setiap pagi, wa masain dan sore. Wayaktani dan ia memperhatikan binadhafati malabisihi dengan kebersihan pakaiannya. Maka di sini Abdullah itu contoh anak yang sopan dan disiplin. Caranya bagaimana? Yaitu yaktasilu kulla sobahin wa masa, mandi setiap pagi dan sore. Selain itu memperhatikan kebersihan pakaiannya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya atau buku-bukunya. Wa yadauha dan ia meletakkannya muraddabatan tertata fi mahallin di tempat khasin yang khusus. Wala yatamakhatu. Begitu juga kitab-kitabnya, buku-bukunya itu diletakkan secara tertata di tempat yang khusus. Wala yatamakhatu dan ia tidak membuang ingus fi saubihi di pakaiannya. Au fil judroni atau di tembok, walakin fil mingdili akan tetapi di sapu tangan. Begitu juga Abdullah ini sikap baiknya apa? Dia itu tidak membuang ingus di pakaiannya atau di tembok, akan tapi dia itu membuang ingus di sapu tangannya atau di tisunya. Wala yabsaku dan ia tidak meludah alal qaati di atas lantai. Wala yuwassihu dan ia tidak mengotori al abwaba pintu-pintu. Wala yaktubu dan ia tidak mencoret-coret fil judroni di tembok-tembok. Kemudian sikap baik Abdullah ini apalagi? Dia itu tidak meludah ke lantai. Juga tidak mengotori pintu dan tidak mencoret-coret tembok rumah. Au yatasallaku atau ia memanjat al-asjaro pohon-pohon. Begitu juga tidak penean. Bahasa Jawanya itu penean, tidak manjat-manjat pohon. Walayal abu dan ia tidak bermain biromyil ahjari dengan melempar batu kailayak siro agar tidak merusak zujajan nawafidi kaca-kaca jendela. Begitu juga dia itu tidak main melempar batu, karena kalau dia itu main melempar batu akhirnya nanti bisa menyebabkan kaca jendelanya ini rusak. Au yu'diya wairahu atau merusak yang lain atau menyakiti yang lain. Wa kana Abdullahi dan adanya Abdullah yusafihu ia berjabat tangan walidayhi dengan kedua orang tuanya, wa ikhwanahu dan saudara-saudaranya, wa akhwatihi dan saudari-saudarinya, kulla sobahin setiap pagi, wa masain dan sore. Begitu juga Abdullah ini bermusafahah berjabat tangan dengan keluarganya, saudaranya, saudarinya setiap pagi dan sore. Begitu juga kedua orang tuanya. Wala yadkhulu ghurfata ahadin dan ia tidak masuk kamar seseorang min ghairi istidanin dengan tanpa izin mereka. Wala yuhibbu dan ia tidak menyukai ayyajlisa untuk duduk sia-sia ma'al akhdami beserta para pembantu, dan jadi juga tidak menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia, misalnya duduk-duduk bersantai tidak bermanfaat dengan para pembantu. Wala yukhbiro dan ia tidak menceritakan ahadan kepada seseorang pun bima terhadap sesuatu yaqa'u yang terjadi fi manzilihi di rumahnya. Begitu juga di sini Abdullah ini tidak menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumahnya kepada orang lain. Wa min adatihi dan salah satu dari kebiasaannya ayyanama ia tidur mubakkiran awal waktu, wa yakuma dan ia bangun mubakkiran awal waktu juga. Kebiasaan juga ini Ahmad ini kalau tidur itu awal, kalau bangun juga awal. Wa ayyuhafidhu dan ia menjaga ala sholawatihi atas solat-solatnya,
Wa yutali'a dan ia mempelajari durusahu pelajaran-pelajarannya. Wala yal'aba dan ia tidak bermain illa fi waqtil la'ibi kecuali di waktu bermain. Abdullah juga punya sifat yang sama dengan beberapa kisah di awal tadi, menjaga sholatnya dan mempelajari pelajaran-pelajarannya. Wala yal'abu dan ia tidak bermain illa fi waqtil laibi kecuali di waktu bermain. Wa yasma'a dan ia mendengarkan nasaiha abihi, nasihat ayahnya, wa ummihi dan ibunya. Kemudian di sini Abdullah di sini juga kalau bermain itu di waktu yang tepat. Selain itu dia juga mendengarkan nasihat ayahnya dan nasihat ibunya. Bidzalika karena itu yanalu Abdullah memperoleh ridho walidayhi restu dan ridho kedua orang tuanya wa ahlihi dan keluarganya wa ya'isu dan dia hidup ma'ahum bersama mereka sa'i dan dengan bahagia masruron dan gembira. Hanya karena dia itu taat dan patuh kepada orang tua, akhirnya dia hidup dalam keadaan bahagia dan gembira. Bab yang ke-11. Ummuka ar-rahimatu. Ibumu yang penyayang. I'lam ketahuilah, ya bunayya wahai anakku. Anna ummaka bahwa ibumu. Ta'ibat kasiran telah sangat lelah. Min ajlika karenamu. Hamalatka dia mengandungmu fi batniha dalam kandungannya. Tis'ata asyurin selama 9 bulan. Summa ardu'atka kemudian menyusuimu. Warabbatka dan merawatmu tarbiyatan hasanatan dengan cara yang baik, dengan pendidikan yang baik, ila an kabirta hingga kamu tumbuh besar. Di sini ibu juga adalah orang yang sangat lelah karenamu. Dia mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusuimu, kemudian mendidikmu dengan pendidikan yang baik sampai kamu besar. Wanadofat dan ia membersihkan jismaka tubuhmu, wasiyabaka dan pakaianmu, wahayyat dan ia mempersiapkan firasaka tempat tidurmu, wa ta'amaka dan makananmu, wa harasatka dan ia menjagamu min kulli ada dari segala bahaya. Selain itu, ibu juga orang yang membersihkan tubuh kita, baju kita, dan menyiapkan tempat tidur dan makan kita, dan menjaga kita dari banyak hal yang membahayakan kita. Ummuka, ibumu, rahimatun adalah seorang penyayang bika kepadamu. Wa tuhibbuka dan dia mencintaimu katsiran dengan sangat. Wa tatamanna dan dia berharap antakuna untuk engkau menjadi ahsanal auladi anak yang terbaik. Wa iya ma'a ta'abiha disertai kelelahannya min ajlika karenamu sabiratun ia tetap sabar alaika atasmu masruratun dan dia gembira bika terhadapmu tafrahu ia bahagia jiddan dengan sangat. Jadi, ibu ini ketika dia itu sangat menyayang kepada kita, tujuannya adalah berharap agar kita menjadi anak yang terbaik. Walaupun ibu ini merawat kita dalam keadaan letih dan lelah, maka ibu tetap sabar dan bahkan senang. Ketika apa? Idza farihta jika engkau bahagia. Jadi ibu itu sangat bahagia ketika kita bahagia. Wara'atka dan ketika ia melihatmu bisihatin dalam keadaan sehat wa afiatin dan afiat. Ibu juga sangat senang kalau melihat kita itu dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tahzanu dan ia sedih idza hazinta jika engkau sedih. Au kunta atau maridon atau engkau sedang sakit. Fatastahidu sehingga ia berusaha dengan sangat fi ihdarid dawai untuk mendapatkan obat-obatan. Watada'una dan ia mendoakan laka untukmu bisyifai dengan kesembuhan. Maka ibu itu sangat sedih kalau kamu itu sedang sakit, sehingga dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan obat dan berdoa agar mendapatkan kesembuhanmu. Wala tastarihu dan ia tidak akan berhenti illa idza ta'afaita kecuali jika kamu telah pulih tamaman sempurna. Jadi tidak akan berhenti, tidak akan melakukan istirahat sampai kamu ini sehat sempurna.
Ungdur lihatlah ila akhika as-saghiri kepada adik kecilmu, kaifatat abu ummuka bagaimana ibumu berlelah-lelah fi tarbiyatihi di dalam mendidiknya, wa kaifatuhibbuhu dan bagaimana ibumu mencintai dia, mahabbatan dengan kasih sayang sadidatan dengan sangat, li ta'rifa agar engkau mengetahui halataka kondisimu fi sigorika ketika kecilmu. Jadi untuk kita itu mengetahui bagaimana letihnya ibu kita di dalam merawat kita, mendidik kita itu, caranya adalah kita melihat bagaimana ibu kita merawat adik kita. Agar kita itu mengetahui bagaimana dulu keadaan kita ketika kita kecil. Bab yang ke-12, adabul waladi ma'a ummihi. Adab seseorang terhadap ibunya. Poin yang pertama, ayyuhal waladu wahai anak al-adibu yang beradab. Idza arafta jika engkau mengetahui ta'aba ummika lelahnya ibumu fi tarbiyatika dalam merawatmu wa udma mahabbatiha dan besarnya cinta ibumu laka terhadapmu famada maka dengan apa tajaziha engkau dapat membalas ibumu. Tab'an tentu saja innaka sesungguhnya engkau la takdiru engkau tidak akan bisa antajazia ummaka untuk membalas ibumu. Wama alaika dan tidak ada yang bisa kamu lakukan illa anta mala kecuali engkau mengerjakan bihadil adabi dengan adab-adab ini. Kalau kita itu mengetahui bagaimana letihnya ibu kita di dalam merawat kita dan bagaimana besarnya cinta ibu kita kepada diri kita, maka bagaimana cara kita membalasnya? Maka tentu kita tidak akan mampu membalas apa yang telah ibu kita berikan kepada kita, kecuali dengan melakukan hal-hal ini. Antam tasila engkau melakukan awamiroha perintah-perintahnya ma'al mahabbati dengan penuh cinta wal ihtirami dan hormat wa ta'mala dan engkau mengerjakan kulla syai'in segala sesuatu yufarrihu yang menyenangkan qalbaha hatinya wa tabtasima dan engkau tersenyum amamaha di depannya daiman selalu wa tusafihaha dan engkau menjabat tangannya kulla yaumin pada setiap hari wa walaha dan engkau berdoa untuknya bitulil umri dengan panjangnya umur fi sihatin dalam keadaan sehat wa afiatin dan kesehatan. Maka yang pertama di sini adalah mengerjakan perintah-perintah ibu kita dengan penuh kecintaan dan hormat. Kemudian yang kedua, mengerjakan mengerjakan seluruh itu semua mengerjakan segala hal yang dapat menyenangkan hati ibu kita. Begitu juga kita juga selalu tersenyum di hadapan ibu kita, berjabat tangan dan mendoakan ibu kita dalam keadaan panjang umur di dalam kesehatan dan afiah. Wa antahdaro dan engkau menjauhi min kulli syai'in dari setiap sesuatu yu'di yang menyakiti qalba hatinya. Begitu juga kita juga menghindari menjauhi setiap hal yang bisa menyakiti hati ibu kita. Fala ta'bis maka janganlah bermuka masam biwajhika dengan wajahmu idza amaratka jika ia memerintahkanmu bisyai'in dengan sesuatu. Maka yang perlu kita hindari juga adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyakiti hati ibu kita. Maka janganlah bermuka masam di hadapan ibu kita. Apalagi ketika diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita dengan muka yang masam. Au ghadibat atau ia marah alaika terhadapmu. Itu juga walaupun kita itu dimarahi, kita tidak boleh memasang muka masam. Wala takdib janganlah engkau bohong alaiha terhadap ibumu, au tashtimha atau engkau mencacinya, au tatakallam atau engkau berbicara amamaha di depannya bikalamin dengan ucapan qabihin yang buruk atau kasar. Begitu juga kita ini tidak boleh berbuat bohong kepada ibu kita atau mencaci ibu kita atau berbicara di hadapan ibu kita dengan bicara yang buruk atau bicara kasar. Autang doro atau engkau melihat ilaiha terhadapnya
bi'ainin hadatin dengan pandangan yang tajam. Begitu juga tidak boleh melihat kepada ibu kita dengan pandangan yang tajam. Wala tarfa, dan janganlah engkau mengeraskan sautaka, suaramu, fauqa sautiha, lebih keras daripada suara ibumu. Wa idza talabtah, dan jika engkau meminta min ummika, dari ibumu, syai'an, sesuatu, fala tatlubhu, maka janganlah engkau meminta amamad dhaifi, di hadapan tamu. Begitu juga jangan sampai kita itu mengeraskan suara kita melebihi suara ibu kita. Dan kalau kita itu meminta sesuatu, jangan minta di hadapan tamu atau ketika ada tamu. Wa idza mana'atka faskut. Nah, kalau ibu kita itu melarang atau tidak menyetujui permintaan kita, maka hendaknya kita diam. Wala tagdob, dan janganlah marah. Au tabki, atau menangis. Au tuhamhim alaiha, atau merengek-rengek kepada ibumu. Begitu juga jangan sampai kita itu kalau tidak disetujui terus kita marah atau nangis atau rewel atau merengek-rengek di hadapan ibu kita. Yang ke-13, solihun wa ummuhu, soleh dan ibunya. Solihun, soleh, waladun, adalah seorang anak, barun, yang berbakti, bi ummihi, terhadap ibunya, wadata yaumin, pada suatu hari, maridot, sakit, ummuhu, ibunya, fahazina kasiron, maka ia sangat sedih, wasta'dana, dan ia meminta izin, min asatidatihi, terhadap guru-gurunya, ayyajlisa, untuk duduk, ingdaha, di sisi ibunya. Begitu juga di sini ada seorang namanya Solih. Solih ini adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Maka suatu hari ibunya itu sakit. Akhirnya si Soleh ini sedih dan ia meminta izin kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, agar ia bisa menemani duduk ibunya. Duduk di sisi ibunya, fil baiti, di rumah. Liyakdumaha, untuk melayaninya. Li'annaha, karena sesungguhnya ibunya, ma indaha khadimatun, tidak memiliki pembantu atau pelayan. Dia izin kepada guru-gurunya untuk apa? Untuk berkhidmat atau melayani ibunya, karena ibunya ini tidak mempunyai pembantu. Fakana solihun, maka soleh, tarotan, sekali waktu, yastari, ia membeli, laha, untuk ibunya, dawaan, obat. Karena ibunya sakit, maka sekali waktu soleh itu pergi untuk membelikan ibunya obat. Minal saidaliyati, dari apotek. Watarotan, dan sekali waktu, yastari, ia membeli, laha, untuk ibunya, ta'aman, makanan, wa fawakiha, dan buah-buahan, minasuki, dari pasar. Selain membeli obat, terkadang juga soleh ini membeli makanan dan buah-buahan dari pasar. Wa yuqaddimu, dan ia selalu menyediakan, laha, untuk ibunya, kullama, segala sesuatu, tahtaju ilaihi, yang ibunya perlukan, min to'amin, dari makanan. Begitu juga soleh ini, setiap apa yang diperlukan oleh ibunya, maka dia itu langsung menyediakannya. Baik itu berupa makanan atau obat-obatan dan yang lain-lainnya. Wa yusalli, dan ia menghibur qalbaha, hati ibunya, bil kalami al jamil, dengan ucapan yang indah. Selain itu dia juga menghibur ibunya dengan ucapan yang indah. Wa ba'da ayamin, dan setelah beberapa hari, sufiyat, ibunya sembuh, min maradiha, dari sakitnya. Fafariha, maka gembira, solihun, soleh, farohan, dengan kegembiraan, syadid, dan yang sangat. Maka setelah beberapa hari, ibunya yang ia rawat tadi itu akhirnya sembuh. Si Ahmad pun, si Soleh pun akhirnya sangat gembira. Wala yazalu, dan ia tidak henti-hentinya, yad'ullaha, berdoa kepada Allah, ayyahfadha ummahu, untuk Allah menjaga ibunya, wa yudima sihhataha, dan melanggengkan kesehatan ibunya. Sehingga ketika ibunya sakit dan telah sehat, Soleh pun tetap mendoakan ibunya agar Allah menjaga ibunya dan selalu melanggengkan kesehatan ibunya. Yang ke-14, abuka asyafiku, ayahmu yang penyayang. Iklam, ketahuilah, ayyuhal waladu, wahai seorang anak, an-najibu, yang cerdas, anna abaka, sesungguhnya ayahmu,
yuhibbuka mencintaimu aidon juga. Misla ummika seperti ibumu mencintaimu. Fahuwa iya yakhruju keluar kulla yaumin pada setiap hari minal baiti dari rumah sabiran dalam keadaan tabah alat ta'bi atas kerja keras. Nah, kemudian di sini ayah itu juga menyayangi kita sebagaimana ibu kita menyayangi kita. Ayah kita keluar setiap hari dalam keadaan tabah untuk kerja keras. Wal harri dan panas. Fayadhabu ia pergi ilat dukani ke toko. Awisuki atau ke pasar. Liyuhassila untuk memperoleh malan harta yungfikuhu yang ia berikan alaika kepadamu. Kemudian di sini ayah kita itu juga bekerja pergi ke toko, ke pasar untuk apa? Untuk mendapatkan uang yang nanti diinfakkan, dinafkahkan kepadamu. Wayastari dan ia membeli laka untuk mu'al-mala bisa baju-baju wal at'imata dan makanan-makanan. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu tahtaju ilaihi yang engkau memerlukannya. Selain untuk memberi nafkah kepada kita, ayah kita juga menyiapkan uang untuk membeli pakaian-pakaian kita, makanan-makanan kita, dan apa saja yang kita perlukan. Dan ayah kita melakukan itu ma'adalika meskipun begitu masrurun bahagia wa farhanu dan gembira. Melakukan itu semua dalam keadaan bahagia dan gembira. Wa abuka dan ayahmu yuhafidu menjaga ala sihatika atas sehatmu wa yahrusuka dan menjagamu min kullima dari segala sesuatu yu'dika yang membuatmu susah. Wa idza marita jika engkau sakit fa innahu maka sungguhnya ia yahzunu ia sedih katsiran dengan sangat wa yad'u dan ia memanggil laka untukmu tabiban seorang dokter. Ayah ini sangat menjaga kesehatan kita dan menjaga diri kita dari segala hal yang membuat kita susah. Kemudian kalau kita itu sakit, maka ayah kita itu sangat-sangat sedih dan ia memanggil dokter untuk mengobati kita. Wa yastari dan ia membeli laka untukmu adwiyatan obat-obatan. Begitu juga kita ketika kita sakit membelikan kita obat-obatan. Wala yafrahu dan ia tidak akan gembira illa idza ta'afaita tamaman. Illa idza ta'afaita ia tidak akan gembira illa idza ta'afaita kecuali jika kamu sehat. Wa huwa ia daiman selalu yad'ullaha berdoa kepada Allah laka untukmu bisihati dengan kesehatan wassalamati dan keselamatan. Selain itu ayahmu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dalam keadaan sehat dan selamat. Asalisu yang ketiga, wa abuka dan ayahmu yufakkiru berfikir kulla waktin setiap waktu fi sya'ni tarbiyatika mengenai keadaan pendidikanmu. Walidhalika dan karena itu yudkhiluka ia memasukkanmu al-madrasata ke sekolah. Kemudian poin yang ketiga di sini, ayah itu juga berpikir setiap waktu bagaimana mengenai pendidikanmu. Akhirnya karena ayah itu memikirkan pendidikan kita, ayah memasukkan kita ke sekolah. Wayastari dan ia membeli laka untukmu al-kutuba kitab-kitab atau buku-buku. Selain dimasukkan sekolah, ayah kita juga membelikan kita kitab-kitab dan buku-buku. Wa adawati ta'limi dan perangkat-perangkat belajar. Litakuna agar engkau menjadi fil mustaqbali di masa depan. Rajulan seorang tokoh kamilan yang sempurna fi ilmihi dalam keilmuannya wa adabihi dan sopan santunnya. Nafi'an memberi manfaat li nafsihi kepada dirinya wali qaumihi dan kaumnya. Ayah kita itu melakukan itu semua agar apa? Agar kita di masa depan menjadi seorang tokoh yang sempurna di dalam ilmunya, adabnya, bermanfaat untuk dirinya, dan bermanfaat untuk kaumnya dan negaranya. Bab yang ke-15, adabul waladi ma'abihi, adab seseorang anak terhadap ayahnya. Ayyuhal waladu wahai anak al-mahbubu yang disayangi, yalzamuka wajib atasmu anta ta'addaba untuk engkau bersikap sopan santun ma'abika terhadap ayahmu kama tata'addabu sebagaimana engkau sopan ma'a ummika terhadap ibumu.
Maka di sini selain kita itu sopan kepada ibu kita juga bersikap adab, bersikap sopan kepada ayah kita. Wa antam tasila dan engkau mengerjakan awamirahu perintah-perintahnya, wa tasma'a dan engkau mendengarkan nasaihahu nasihat-nasihatnya. Begitu juga kita itu mengerjakan perintah-perintah ayah kita dan mendengarkan nasihat-nasihat ayah kita. Li'annahu karena sesungguhnya ayahmu la ya'muruka tidak memerintahkanmu illa bisyai'in kecuali dengan sesuatu yang fa'uka yang itu bermanfaat untukmu. Mengapa kita itu melakukan perintah mengerjakan perintah ayah kita? Karena ayah kita itu tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali hal itu akan bermanfaat untukmu. Wala yanhaka dan ia tidak melarangmu illa an syai'in kecuali dari sesuatu yadurruka yang itu akan membahayakanmu. Begitu juga ayah kita itu tidak melakukan sesuatu yang itu akan membahayakanmu. Tidak melarangmu dari sesuatu kecuali itu akan membahayakanmu. Wa anta tluba daiman dan wajib ke atasmu untuk selalu meminta ridho ayahmu bi antu hafidho dengan engkau menjaga ala kutubika atas kitab-kitabmu wa malabisika dan baju-bajumu. Jadi kita bagaimana selalu meminta mencari-cari ridho ayah kita. Caranya bagaimana? Kitab-kitab, buku-buku yang telah dibelikan oleh ayah kita, maka kita jaga. Begitu juga pakaian yang telah dibelikan oleh ayah kita, hendaknya kita jaga. Wa jami'i adawati dan seluruh peralatanmu. Wa turattiba dan engkau meletakkannya dengan rapi fi maudhi'iha di tempatnya. Begitu juga apa yang telah diberikan oleh kita, kitab-kitab kita, baju-baju kita itu dan seluruh peralatan kita letakkan dengan rapi di tempatnya. Wala tudayyi'ah dan engkau tidak menyia-nyiakan syai'an sesuatu pun minha dari barang-barang tersebut. Wa antastahida dan engkau bersungguh-sungguh fi mutala'ati durusika untuk mempelajari pelajaran-pelajaranmu. Jangan sampai apa yang telah diberikan oleh ayah kita itu kita sia-siakan. Dan di antara bentuk kita itu mencari ridho ayah kita adalah dengan kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari pelajaran kita. Wa ta'mala dan engkau berbuat fil mangzili di rumah wa kharijihi dan di luar rumah. Kullai syai'in segala sesuatu yufarrihu yang membuat senang atau menyenangkan qalbahu ayahmu. Begitu juga di rumah ini ataupun di luar rumah kita melakukan segala hal yang bisa menyenangkan hati ayah kita. Wala tukallifa dan janganlah engkau meminta atau memaksa abaka ayahmu ayyastaria untuk membeli laka untukmu syai'an sesuatu minal asya'i dari beberapa sesuatu. Begitu juga kita ini tidak boleh memaksakan untuk mendesak ayah kita membelikan hal ini atau hal itu. Wala tu'diya dan janganlah engkau menyakiti ahad dan seorang pun min ikhwanika dari saudara-saudaramu wa akhwatika dan saudara-saudarimu. Begitu juga cara kita itu mencari ridho ayah kita, jangan sampai kita itu menyakiti saudara kita atau saudari kita. Faida ardaita walidaika jika engkau membuat orang tuamu ridho, radhiya anka maka akan meridhoimu rabbuka Tuhanmu. Fa'ishta maka engkau hidup sa'idan dalam keadaan beruntung fid dunya di dunia wal akhirati dan akhirat. Nah, kalau kita itu bisa meridhokan kedua orang tua kita, maka kita akan hidup dalam keadaan beruntung di dunia dan di akhirat. 16 bab yang ke-16 rahmatul abdi kasih sayang seorang ayah. Kana li rajulin ada seorang laki-laki ia memiliki waladun seorang anak anudun yang nakal wa kamarratin dan telah berapa kali manahu abuhu ayahnya melarang ia min ida'il hayawani dari menyakiti hewan-hewan wa tulu'il asjari dan memanjat pohon-pohon. Walakin la yasma akan tetapi anak tersebut tidak mendengar kalamahu ucapan ayahnya. Nah, di sini adalah seorang anak yang agak nakal. Sudah dinasihati ayahnya jangan menyakiti hewan, jangan memanjat pohon-pohon, maka tetap saja dia itu tidak mendengarkan, tidak menggubris ucapan ayahnya. Wadata yaumin dan pada suatu hari, daraba kitton ia memukul seekor kucing. Fa'addahu al-kut
fa'addahu al-kittu, kemudian kucing itu menggigitnya fi rijlihi, di kakinya, hatta jarohaha, sehingga kucing itu melukai kakinya. Akhirnya pada suatu hari, karena dia itu sudah dibilangi ayahnya jangan menyakiti hewan-hewan, dia malah tetap menyakiti kucing, memukul kucing. Akhirnya kucingnya itu membalas dengan menggigit kakinya sampai luka. Fatawajja'a, maka ia sakit syadid dan dengan sangat. Falam yastati, dan ia tidak mampu ayyana untuk tidur, au yakula, atau makan. Dia itu akhirnya sangat sakit pol, mau makan nggak bisa, mau tidur nggak bisa karena sakit itu. Min syiddatil waja'i, karena sangat sakit. Fada'alahu abuhu, kemudian ayahnya memanggil untuknya tabiban, seorang dokter. Wa khosiro alaihi, dan ayahnya mengorbankan atasnya kasiran, harta yang banyak, li ujrati tabibi, untuk membayar biaya dokter. Akhirnya ketika karena si anak yang nakal tadi ini sakit, tetap saja si ayah itu memanggil dokter dan mengeluarkan biaya yang banyak kepada untuk biaya si dokter. Watamanil adwiyah, dan membayar biaya obat-obatan. Walakin abuhu, akan tetapi ayahnya, lam yubali, tidak peduli, bidzalika, terhadap hal itu. Nah, tapi ayahnya itu tetap gak peduli terhadap hal itu. Walaupun habis banyak, uangnya habis banyak untuk biaya pengobatan, untuk obat, yang penting si anaknya tadi bisa menjadi sehat, maka tetap saja si anak itu, si ayah tadi itu senang. Li'annahu yuhibbu, karena ia mencintai, ayyashfiya waladuhu, untuk anaknya menjadi sehat, syari'an, dengan segera. Wa ba'da muddatin, dan setelah beberapa waktu, ta'afa al-waladu, anak tersebut sembuh. Fataba, maka ia bertobat, min adatihi, dari kebiasaannya. Akhirnya karena dia itu pernah digigit kucing karena nggak mendengarkan nasihat ayahnya, akhirnya dia bertobat dan dia berjanji kepada ayahnya untuk selalu melakukan perintah-perintah ayahnya. Fataba, maka ia bertobat, min adati, dari kebiasaannya, al-qabihati, yang buruk. Wa ahada, dan ia berjanji, abahu, kepada ayahnya, ala ayya'mala, untuk berbuat daiman, selalu, binasoihi, dengan nasihat-nasihat ayahnya. Wala yu'anidahu, dan ia tidak melawan nasihat ayahnya, abadan, selama-lamanya, hatta yaslama, sehingga anak tersebut selamat, minal adza, dari bahaya dan kerugian, wa ya'isa, dan dia hidup fi rohatin, di dalam kenyamanan.